la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini Allah kumpulkan kita semua dalam keadaan nikmat, sehat, iman dan Islam. Sekaligus Allah kumpulkan kita pada hari yang mulia, salah satu hari besarnya umat Islam di hari Jumat, pun kita sekarang sedang dalam kajian yang insya Allah akan dinaungi malaikat. Salawat salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Rasul kita, guru kita, segala hal yang bersifat potret kebaikan ada pada diri Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan segala perjuangan beliau kita bisa mengenal Islam, iman dan ihsan. Semua potret kebaikan dalam segala peran yang maksimal ada pada diri Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun juga potret sebagai seorang ekonom kelas dunia yang hari ini insya Allah pembahasannya sungguh sangat luar biasa. Ustaz Farel, Bang Sandi, dan teman-teman yang lain akan berbagi bagaimana head to head dengan riba di masa COVID-19 ini. Semoga teman-teman bisa mengambil ibrah yang luar biasa, mengambil manfaat yang luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan rundown-nya. Jadi, insya Allah pada sore hari ini akan ada beberapa pembicara. Yang pertama, yakni pembukaan oleh host. Lalu yang kedua, sambutan dari Ketua Umum OKOC Indonesia, Ustadz Imrul Samsi. Yang kedua, pembicara selanjutnya yakni sesi dengan Ustadz Farel. Selamat datang Pak Bustaman, ahlan wa sahlan, marhaban bi hudurikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sesi yang kedua dengan Bapak Bustaman. Sesi berikutnya sambutan dari Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Lalu berikutnya ada sharing session dengan Pak Sandi. Insya Allah Zoom pada sore hari ini akan dihadiri oleh Bang Sandi Uno. Ya. Yang selanjutnya yakni ada tanya jawab. Kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Nanti mungkin akan diinfokan bagaimana tata cara untuk tanya jawab pada sesi Zoom kali ini. Yang terakhir kita closing, insya Allah itu penutupan. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Al-Mukarram Fadilatul Syekh Ustadz Imrul Samsi, waktu dan tempat dipersilahkan. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur Subhanahu wa taala di beberapa hari menjelang 1 Syawal, insyaallah kita kurang dari seminggu lagi menuju ke sana, dan sudah di 2 hari terakhir ini dalam keadaan sehat dan melancarkan ibadahnya selama di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang terindah selama yang sudah kita lalui di tengah pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Pak Ustadz Farel Muhammad Rizki, pendiri dan penggagas dari Spirit of Ummah, yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita dan menjadi narasumber utama kita dalam kajian muamalah, yang tema pada hari ini adalah tentang melawan riba dan melawan COVID-19. Dan ini insya Allah kita adakan rutin kajian muamalah ini untuk supaya teman-teman binaan OKOC dari semua penggerak bersama penggerak Spirit of Ummah ini mendapat pemahaman tentang bagaimana menjalankan muamalah atau jual beli dengan yang disarankan atau dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan juga dengan syariah Islam. Dan
kita mendapatkan keberkahan sehingga juga kesuksesan di usaha-usaha kita, sehingga lapangan pekerjaan semakin banyak untuk masyarakat yang kita ciptakan untuk mereka. Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir juga Bapak Haji Rustaman, Pak Haji Rustaman yang adalah pendiri dari Haji Bustaman, pendiri dari Rumah Makan Sederhana yang juga akan berbagi dengan kita. Terima kasih Pak Haji. Dan juga nanti ada Pak Mah Yeldi Ansarullah. Beliau adalah Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah di Provinsi Sumatera Barat yang juga diberi amanah sebagai Wali Kota Padang. Dan nanti di tengah-tengah kita juga sudah hadir akan berbagi Bang Sandi Uno, POC Indonesia. Pak Sandi Uno akan berbagi juga bersama kita semua di. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tengah pandemi ini dan juga di tengah menjalankan Ramadan ini, bagaimana kita bisa tetap semangat beribadah dan juga menjalankan kehidupan sehari-hari, khususnya juga menjalankan aktivitas ekonomi kita di tengah pandemi ini. Terima kasih Pak Ustadz dan teman-teman semua dan para tokoh yang itu aja sambutan saya. Semoga ini terus kita istiqomah menjalankan kajian muamalah ini setiap minggunya. Terima kasih. Demikian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengicak ke acara berikutnya, yakni sesi oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Farid Rizki. Kepada Fadilatul Syekh Muhammad Farid Rizki, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yukhrijun nasa minadz zulumati ilan nur. Yang saya hormati dan yang saya kagumi, founder OKOC, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Pak Indra Uno, kemudian Ketua Umum OKOC, Pak Imrus Samsi, Bu Emma Heldi, sebagai Ketua MES Provinsi Sumatera Barat, dan Pak Haji Bustamam yang telah hadir di forum kajian taklim pada sore hari ini. Insyaallah Allah akan berkahi kita semua dan senantiasa memberikan kita rahmat serta hidayahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada sore hari ini, insyaallah waktunya singkat sekali. Dalam waktu 10-15 menit, saya akan menyampaikan urgensi yang penting dari apa masalah yang sebenarnya terjadi dalam riba adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan makan daging babi, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan berzina, maka perintahnya dalam Al-Quran itu ketika ayat khamr cukup yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Allah menyatakan haram. Kemudian ayat tentang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Sedangkan ayat tentang mencuri, Allah tegas diperintahkan untuk memotong tangannya. Kemudian ayat tentang zina, Allah memerintahkan wala taqrabu zina, janganlah sekali-kali engkau mendekati zina. Allah hanya berbicara pada tataran bahwa cukup sampai di situ haram. Tetapi ketika membahas soal riba, Allah membicarakan ini tegas dalam satu lembar penuh ayat tentang riba. Bahkan Allah di sini murka, yamhaqullahu riba, dan Allah di sini mengajak siapapun yang berurusan dengan riba berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Jadi dibanding dengan ayat-ayat tentang pengharaman yang lain, ayat riba ini ketegasannya sangat tegas dan sangat keras dibanding ayat-ayat yang lainnya. Jadi kalau kita misalkan di sini Allah memurka dengan riba dan Allah suburkan itu sedekah,
ini adalah rival terakhir daripada riba. Dalam kajian ekonomi Islam, itu kita kenal dengan nama Islamic Social Finance, keuangan sosial Islam yang di dalamnya itu ada infak, zakat, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah. Dalam masa-masa perkembangan Islam, riba yang ditafsirkan oleh para ulama itu melebihi daripada bunga bank, karena riba mempunyai sifat az-ziyadah, an-numu wal inma, bertambah, tumbuh, dan berkembang. Sementara yang lain, bunga bank hanya bertambah saja, sementara riba adalah tumbuh, tambah, dan berkembang. Jadi pengharaman riba, subhanallah, sebagaimana dikatakan Quran, berkembang menjadi sebuah sistem dalam keuangan dan ekonomi di era modern ini yang telah merasuk atau masuk ke dalam sistem perdagangan, keuangan, indeks harga barang dan jasa, kemudian finance dan multi-finance, al-masrafiyat, lembaga keuangan, dan lainnya. Maka arti daripada ghibarul riba, debu-debu riba adalah sistem yang saat ini sedang kita hadapi bersama, dan jalan pemecahannya dan solusinya tidak lain dan tidak bukan adalah kembali kepada ekonomi syariah. Apa itu ekonomi syariah? Adalah Islamic sectorial, adalah kembali kepada sektorial yang akad-akadnya adalah ada dalam murabahah, ada dalam mudharabah, ada dalam musyarakah, ada dalam salam, istisna, dan lain sebagainya. Maka pesan daripada kajian sore hari ini adalah riba adalah sebuah sebuah larangan yang benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dekati, lakukan, bahkan impact-nya lebih besar daripada apapun itu. Nah, di tengah COVID-19 seperti ini, tidak lain dan tidak bukan resesi ekonomi, depresi ekonomi, masalah-masalah utama yang ada dalam ekonomi itu disebabkan karena riba. Maka kita sepakat untuk menjauhi riba dan menyadari bahwa bahaya riba ini telah merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika riba itu dibenturkan, rivalnya adalah sedekah, maka pada masa COVID-19 ini, sebagai seorang muslim, sebagaimana pesan dari surat Ali Imran adalah mereka-mereka yang menafkahkan hartanya di saat lapang dan sempit, mereka tidak akan pernah takut dan bersedih hati. Berarti di sini zakat dan sedekah adalah alternatif atau bagian dari solusi terbesar kita untuk membantu sesama agar mereka bisa terlepas daripada bencana ataupun bahaya COVID-19 kali ini. Kita memperkenalkan bahwa zakat, sedekah, infak, dan wakaf bukan hanya terjadi saat ini, tapi itulah kekuatan yang utama yang sudah terjadi sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang pada waktu itu membangun negara muslim. Terbukti ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, perintah pertama adalah bukan melaksanakan sholat, tetapi Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumpulkan zakat. Ketika mengumpulkan zakat, baru dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Baru dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Setelah itu baru diperkuat fungsi ataupun barometer atau bangunan ibadah daripada umat Islam ini. Jadi tidak lain dan tidak bukan riba dan segala macam bentuk-bentuknya dan jenisnya bisa kita hadapi dengan zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Ini mungkin sepintas dari saya. Saya serahkan kepada moderator karena insya Allah akan ada banyak yang jadi pembicara. Al-waqtu mufradun iyahu. Assalamualaikum. Baiklah, acaranya tersimpan. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Farel untuk penjelasannya
tentang riba, bahayanya, sekaligus bagaimana Rasulullah dulu menjadikan riba ini sebagai musuh terbesarnya dalam hal ekonomi. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Haji Bustaman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Haji Bustamam, usaha rumah makan sederhana di Jakarta dan di Indonesia ya, pada umumnya. Jadi kami akan mempertanyakan masalah itu tadi riba. Jadi inilah yang kami takutkan, masalah riba ini Pak Ustadz. Jadi kalau kita katakanlah kita taruh uang di bank, itu kan ada bunga. Nah bunga ini kan riba ya. Nah kemudian kita meminjam juga ke bank atau ke koperasi dan sebagainya, itu kan juga termasuk riba. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghindarkan riba ini? Jadi saya mempelajari apakah saya akan katakanlah untuk tidak memakai uang pinjaman di bank, ya. Kedua, nah kemudian bagaimana dengan penghasilan daripada usaha saya ini? Apakah saya berinisiatif untuk menyimpan uang saja di berangkas katakan, atau dibelikan ke uang dolar. Nah ini saya minta pendapat atau penjelasan dari pada Pak Ustadz, bagaimana yang sebaiknya saya lakukan gitu. Hanya itu saya minta penjelasan daripada Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Bustaman, terima kasih. Insya Allah untuk sesi tanya jawab akan kita buka selepas nanti sambutan dari Ketua MES. Begitu Pak Haji Bustaman ya. Oke, kita menganjur ke sesi berikutnya, yakni dengan Bapak founder kita, Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Assalamualaikum Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bang Sandi. Ahlan wa salam wa marhaban semuanya. Marhaban. Yang hormati Ya, Pak Bang Sandi. Azwa, Ya. apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Sandi. Bang Sandi, untuk mempersingkat waktu, karena mungkin Antum segera beralih ke kegiatan yang lain, kami persilahkan kepada Bang Sandi untuk memberikan sepatah dua patah kata nasihat terkait dengan riba ini. Kepada Bang Sandi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Azwa Nufi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua MES yang sudah bergabung bersama kita, yang saya hormati Bapak Wali Kota Padang, Buya Mahyedi yang kami muliakan, juga yang saya hormati guru kita ini sama pengusaha tapi senior, Bapak Haji Bustamam,
Saya sudah buka puasa pakai juga masakan Padang. Pak Usamam enak sekali. Yang saya hormati Ustadz milenial kita ini, Ustadz Farel, terima kasih atas tausiahnya tadi. Bang Iim Rusyamsi dan banyak sekali tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya dan takzim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Doa terbaik untuk saudara-saudara kita, juga para tim medis, tenaga kesehatan yang sedang berjuang melawan Covid-19 dan juga saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi. Terpapar turunnya nilai ekonomi berkaitan COVID-19. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Singkat saja, saya ingin memberikan beberapa catatan. Pertama catatannya, Ustadz Farel Rizky ini mohon teman-teman OKOC kirim pegangan buat HP-nya gitu supaya nggak jatuh berkali-kali. Karena tadi Pak Im kelihatannya senyum ini. Ustadz Azwa juga, teman-teman OKOC Indonesia, kita modalin sedikit lah. Ini transaksi salah satu muamalah yang harus kita insya Allah keberkahan. Kalau kita kasih pegangan buat HP-nya Ustadz Farel Rizky, karena tadi sampai terjatuh 4 kali. 4 kali terjatuh dan saya takutnya nanti HP-nya rusak, Pak Ustadz. Nah, ini saya akan mengirimkan melalui OKOC Indonesia seperti ini. Seperti ini merupakan pegangan dan dijamin tidak jatuh. Kalau tadi kan Ustadz ya disandarin aja gitu ya jatuh lah Ustadz. Itu juga walaupun kita percaya Allah akan jaga HP kita ya, tapi kalau yang nggak dipegangin ya jatuh pasti Ustadz. Jadi ini ikhtiar namanya Ustadz. Nah ini ikhtiar yang sekarang lagi sangat, karena work from home ini luar biasa kebutuhan. Nah ini kelihatannya Pak Haji Busamam juga perlu nih semacam ini nih. Ini adalah bagian daripada transaksi, bagian daripada muamalah yang mudah-mudahan dengan work from home, jatuh lagi tuh. Lihat, berkali-kali, kasihan Ustadz Farel Rizky. Tolong Pak, nah ini adalah merupakan inovasi dari anak manusia Ustadz. OKOC sudah menyediakannya. Dan sekarang ini walaupun susah didapat, tapi untuk Pak Ustadz, karena Pak Ustadz berdakwah, kita akan hadirkan nih Pak Ustadz, ini bagian dari muamalah. Ya, jadi tadi malah dari OKOC Indonesia ini sangat tidak inspiratif nih stafnya Pak I, malah bilang dipegangin aja kan capek Pak Ustadz, jangan dipegangin, nanti dia keringetan, akhirnya tidak bisa konsentrasi. Jadi tolong dibelikan saja teman-teman OKOC Pak Ustadz. Kalau saya yakin Wali Kota Padang sudah punya, karena dia sering menggunakan ini untuk bekerja dari rumah atau bekerja secara remote melalui online. Dan tentunya di tengah pandemi ini kegiatan ekonomi kita berkurang. Betul ya? Interaksi kita, mobilitas kita juga berkurang. Pola konsumsi juga berubah, menyesuaikan diri. Maka transaksi juga mengalami perubahan. Yang tadinya banyak laku, sekarang tidak laku. Umroh, haji yang tadinya penuh selalu, sekarang berhenti karena adanya pandemi. Tapi yang tadinya nggak kurang laku seperti tadi, tripod yang saya tunjukkan ini sekarang lakunya luar biasa. Apalagi yang laku, ini juga laku nih, mikrofon. Wah, kalau suara suka agak pecah ini mikrofon, laku banget. Ini adalah bagian daripada realita baru, new normal dari efek pandemi ini. Jadi transaksi muamalahnya juga banyak berubah. Banyak menggunakan platform online, digital. Dan Islam sebagai rujukan juga mengatur urusan transaksi ini. Transaksi yang bisa dilarang karena objek yang ditransaksikannya itu haram. Selebihnya tidak dilarang. Jadi kalau nanti mau jualan HP baru buat Pak Ustadz, seandainya jatuh sekali lagi dan pecah, ya ini adalah sesuatu yang dihalalkan. Islam juga melarang hal selain objek, yaitu cara, how to, bukan hanya what, tapi how to. How-nya ini adalah sifat manusia secara alami selalu berfokus pada hasil, nyari cuan, nyari untung aja, nyari profit,
dan akhirnya kita menjadi economic animal, sebuah binatang ekonomi. Dan kadang-kadang the end justify the means, atau hasilnya kita halalkan segala cara. Tidak boleh seperti itu. Bermuamalah dalam Islam tentunya seperti transaksi curang, menipu, bahkan belakangan ini ya menimbun barang-barang seperti masker, ini ditimbun sampai luar biasa, APD ditimbun, cairan disinfektan ditimbun, hand sanitizer ditimbun, itu nggak boleh. Tidak boleh kita melakukan muamalah dengan cara-cara curang seperti itu. Yang bayangkan ada nyawa yang mestinya bisa kita selamatkan, tapi kita timbun barangnya, akhirnya saudara-saudara kita tidak bisa mendapatkan masker, tidak bisa mendapatkan APD dan lain sebagainya. Para kiai dan ulama juga sering mengingatkan kita, termasuk Ustadz milenial kita, Ustadz Farel, bahwa berniaga itu cari yang berkah. Nah, bagaimana cari yang berkah? Tentunya dengan timbangan yang jelas. Diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang. Jadi zaman Rasulullah SAW itu timbangan harus betul-betul terukur. Kali ini juga kita di era milenial, era industri 4.0 itu timbangan juga bukan hanya timbangan seperti takaran yang selama ini kita gunakan untuk menimbang di pasar, tapi juga timbangan dari segi apa yang kita berikan itu harus memiliki standar kualitas. Misalnya OKOC nih, OKOC Indonesia, kita kan jualan online pakai foto. Ayo fotonya jangan di Photoshop kelihatannya banyak gitu. Padahal Pak Iim, ayo Pak Iim, tolong anggotanya yang 400.000 ini foto-fotonya orisinil tapi dibuat menarik. Nah, ini takarannya, timbangannya sama. Jadi kayak foto ini di era sekarang itu kayak timbangan pas di era 2. Jadi barang-barang dan harganya harus jelas. Jangan tiba-tiba dikirim kurang barangnya setelah melalui online. Jangan harganya juga ternyata tinggi. Di awal cuman dibilang harganya 100, tapi ternyata begitu ditagih bisa 200 sampai 300 karena meningkatnya permintaan. Juga penyerahannya jelas. Bilangnya misalnya kita janji kirim hari ini sampai besok, jangan sampai sampainya seminggu ke depan. Nah, ini sangat jelas aturannya bermuamalah dalam Islam bahwa ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan. Jadi kita harus ridho sebagai penjual, pembeli juga harus ridho. The underlying principle in Islamic contracts is permissibility and validity. Jadi landasan dalam kita melakukan, waduh kasihan jatuh lagi Ustadz. Lama-lama rusak itu Ustadz HP. Ini waduh sekarang kita ngelihat langit-langit. Ya, jadi underlying principle in Islamic contracts is permissibility and validity. Jadi bahwa kita harus menggunakan konsep-konsep landasan kita dalam bermuamalah dalam kaidah Islam itu adalah bagaimana kita bergantung kepada validitas dan juga kepada ridho dari kedua belah pihak, yaitu permissibility. Bagi saya, kebetulan saya ini belajar akuntansi dan prinsip ini modern, berlaku hingga sekarang dan nanti, bahwa kita melakukan semua hal dengan landasan, dan Islam itu udah jauh di depan. Islam luar biasa. Kita memberikan. Nah, kita bicara juga mengenai riba. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Tapi belakangan perilaku konsumen juga banyak berpindah ke dunia digital. Nah, di dunia digital kejujuran sangat harus didorong. Reputasi harus dijaga. Saya belajar mengenai reputasi justru dari Om William Surajaya, seorang non-muslim, yang bilang kalau rugi tidak apa-apa, tapi reputasi harus dijaga. Karena uang bisa dicari, tapi amanah, trust tidak akan bisa dibeli. Nah, ini pedoman buat kita. Kita juga harus membangun kepercayaan per transaksi, karena kita minim tatap muka. Jadi ini amanahnya benar-benar sudah tingkat yang sangat tinggi. Nah, konsumen juga makin jeli. Sekarang mereka melakukan search, Google, dan lain sebagainya untuk sebelum memutuskan membeli. Jadi UMKM, gunakanlah platform digital ini untuk kemaslahatan kita. Karena UMKM segera hijrah dari transaksi offline menjadi online. Dan transparan dan informatif. Ini OKOC sekarang sudah lagi menyiapkan, tapi jangan lari kita dari kaedah-kaedah
underlying principle yang sudah diberikan oleh Islam tadi, yaitu permissibility and validity. Validitas, barangnya betul-betul sah, valid, harganya ridho kedua belah pihak, supply and demand, dan juga kita jaga kualitas, jaga janji kita, jaga transparansi kita. Kita harus transparan, informatif, dan juga walaupun kita harus kekinian, kita juga potensi untuk menerapkan ajaran Islam ini lebih baik lagi. Untuk masalah riba, saya sudah mendorong satu gerakan, yaitu gerakan infak sedunia yang produknya Bank Infak. Bank Infak ini sekarang sudah masuk ke 50 cabang, mudah-mudahan nanti juga dengan jaringan Pak Busamam, Pak Ustadz Farel, kita bisa kembangkan Bank Infak di beberapa wilayah lain. Di Sumatera Barat sudah hadir, tapi kita ingin perluas lagi, mudah-mudahan di setiap nagari, di setiap kabupaten kota, kita akan juga hadirkan Bank Infak. Terima kasih atas kesempatannya. Syukran, jazakallah. Saya kembalikan ke Bang Azwa. Sukses untuk kita semua di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bang Sandi untuk waktunya, untuk semangatnya, untuk nasihatnya, luar biasa. Menginjak ke acara berikutnya, yakni sambutan dari Ketua MES kita kepada beliau, Bapak siapa? Siapa, Ustaz? Mahyildi Ansarullah. Mas Hildian Nasrullah ya. Oke, waduh, ini Pak MC ini Buya Mahyedi, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Wali Kota. Ya, sama-sama Mas Andi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini, waduh, MC tidak menyambut ini. Mohon maaf, ini Wali Kota Padang. Luar biasa, luar biasa. Mohon maaf atas nama semua saya mohon maaf. Silakan. Ilahi faliyatafadhal maskura, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan kami banggakan Mas Sandiaga Uno, yang ini karena kerinduan dengan Mas Sandi, ini kami urus MES Sumatera Barat hadir semua ini di sini. Dan juga pencerahannya luar biasa tadi, Mas Sandi. Ya, ketika Mas Sandi ke Padang, kita belum sempat ketemu. Kita ketemu waktu subuh berjemaah waktu itu di Jakarta. Ya, selanjutnya yang kami hormati ini Ustadz Farel, Muhammad Farel Rizki, yang tadi telah menyampaikan tausiahnya untuk kita bersama. Dan kemudian Pak Haji Bustaman. Nah, terima kasih Pak Haji. Ya, ini luar biasa ini. Kita pemerintah Kota Padang langganan sederhana itu Pak Haji. Alhamdulillah. Dan kemudian juga ini Ustadz Iim. Dan kemudian juga Ustadz Azwan. Dan kemudian juga seluruh yang mengikuti acara ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk hadir bersama di dalam acara ini, dan kami sangat tercerahkan sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Farel dan kemudian Ustadz Sandiaga Uno tadi. Ya. Dan luar biasa, dan tentu pesan-pesan tadi adalah bahagian yang akan kami sosialisasikan melalui masyarakat ekonomi syariah di Sumatera Barat. Alhamdulillah, kita memang sebelum COVID ini memang mencoba mensosialisasikan tentang ekonomi syariah. Alhamdulillah kita di Kota Padang sendiri itu sudah mendirikan 104 satu per kelurahan
Dulu namanya lah KJK SBMT, sekarang KSPPS. Alhamdulillah, itu asetnya sekarang ini sudah 45 miliar, Mas Andi. Apalagi kalau seandainya OKOC ikut di sana akan menambah tentunya. Ya, kita menunggu Mas Andi ya untuk memperkuat lagi. Karena ada di samping itu juga, alhamdulillah, kita pemerintah Kota Padang sudah mendirikan BPR Syariah dan sekarang dalam persiapan. Dan alhamdulillah juga Pak Gubernur juga sudah menyetujui Bank Nagari menjadi bank syariah, bank umum syariah. Alhamdulillah. Jadi maksud itu ini kehadiran Mas Andi untuk memperkuat ini semuanya sangat kita tunggu nih Sumatera Barat. Ya. Dan dengan bank wakafnya, ya, dan kemudian juga dengan OKOC-nya, dan kemudian juga program yang lainnya. Ya. Dan nah, memang yang kekhawatiran kita adalah masa COVID-19 ini. Tadi saya menghadiri pembagian dana dari Kementerian Sosial di kantor pos, itu masyarakat berdesak-desakan gitu. Makanya saya protes juga kepada Menteri Sosial ini, karena tidak bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam distribusinya. Langsung diserahkan ke kantor pos di provinsi, di kabupaten kota, kemudian menumpuk di sana. Jadi melanggar PSBB itu, makanya saya katakan, ini Menteri Sosial punya saham ini memperpanjang COVID di Indonesia gitu. Gitu kan. Jadi maksud saya tadi kecewa dengan itu. Seharusnya harus koordinasi dengan kita, ya. Dan alhamdulillah Pak Gubernur itu sudah langsung ke yang bersangkutan melalui pos diantarkan ke rumah-rumah. Dan kita, Kota Padang juga melalui lurah, RT, langsung diantarkan ke rumah-rumah. Jadi masyarakat menunggu di rumah. Nah, justru Pak Presiden menegaskan sekali untuk bagaimana kesuksesan dan sudah mengevaluasi PSBB. Maka itu Menteri Sosial satu yang dievaluasi untuk itu. Ya. Nah, kenapa saya khawatir tadi? Kenapa? Karena berdasarkan desakan itu, karena harapnya masyarakat. Jadi Kota Padang itu yang kita backup, bantuan totalnya itu adalah sebanyak 144.000 KK. Kalau kali 4 saja berarti lebih kurang ada 600.000 kurang. Artinya lebih separuh Kota Padang yang terdampak, yang terpapar kata Mas Andi tadi itu. Nah, untuk mendapatkan dana 600.000 itu mereka berdesak-desakan. Dan itu yang terdampak itu juga banyak UMKM. Mereka yang berdagang di sekolah-sekolah, di tempat-tempat wisata. Nah, kemudian uang mereka sudah habis. Nah, maksudnya ini ancaman nanti ini untuk riba ini. Apalagi kalau misalnya ada datang orang-orang yang menawarkan bantuan modal, tapi dengan sistem bunga dan yang lainnya. Nah, ini yang membahayakan nih nanti Mas Andi dan Ustadz Farel. Ya, nah maksud itu apa yang disampaikan oleh Ustadz Farel tadi dan juga yang apa yang disampaikan oleh Mas Andi tadi, menurut kita kekuatan zakat, infak, sedekah ini adalah sesuatu yang sangat kita andalkan untuk ke depan. Dan alhamdulillah seperti kami katakan tadi, kita sudah punya KSPPS di kelurahan dan kemudian juga sudah menghimpun 10 lembaga charity, Basnas, LAS yang ada di Kota Padang untuk salah satunya akan membackup ini nantinya. Nah, maka itu saya kira sama mungkin di daerah lain juga ini perlu kita khawatir ini Mas Andi. Ya, ketika COVID ini mungkin berkurang ataupun juga selesai, apalagi sekarang ini ada relaksasi begitu. Ya, yaitu menjalankan kesehatan jalan, kemudian bisnis perdagangan jalan gitu kan. Nah, otomatis ketika perdagangan bergerak berjalan, mereka akan butuh dukungan dana modal. Ya, maka itu ini perlu dukungan kita, perlu kita kapitalisasi. Nah, maka itu tentu harapan kami melalui OKOC Peduli, ya, Spirit of Ummah ini, maka salah satu bahagian yang akan berperan nantinya. Maka itu kepada Pak Haji Ustamam, barangkali mungkin bisa kerjasama sama OKOC Pak Haji, untuk membantu kampung halaman Pak Haji. Dan Mas Andi nanti kita kerjasama di Kota Padang untuk mengatasi pedagang-pedagang kecil menengah yang rentan terpapar riba tadi. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan acara ini kita akan saling bersinergi
Nah, maka itu kepada siapa saja yang ikut serta acara ini, mari bersinergi dengan OKOC, Spirit of Ummah, dan dalam rangka untuk menghabiskan riba dan kemudian juga menghadirkan ekonomi syariah di kehidupan masyarakat ke depan. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk upaya-upaya yang akan dilakukan di masa mendatang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Bapak Wali. Mohon maaf. Kartu kuning ini MC-nya ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk sesi kali ini. Pertanyaan pertama, ya ini, dewasa ini kehidupan ekonomi Islam sangatlah buram. Apakah di saat terdesak saat ini pinjaman berbunga diperbolehkan? Tafadhol Ustaz Farel, pertanyaannya, silahkan. Halo Ustaz Farel. Ustaz. Berlaku di dalamnya azas manfaat negosiasi terhadap riba. Jadi tidak ada tolerir terhadap riba ya. Riba terjadi dalam jual beli dalam pinjaman. Jadi dalam pinjaman apapun itu tidak perlu ada negosiasi lagi. Riba tetap riba. Ya, itu jawabannya. Ustadz, ada permintaan, mohon diulang Ustadz untuk jawabannya. Ulang, riba terjadi dalam dua hal, dalam jual beli dan dalam hutang. Maka apapun pinjaman yang di dalamnya itu berlaku manfaat, maka itu hukumnya adalah riba. Jadi tidak ada negosiasi ataupun toleransi dalam masalah riba. Baik. Pertanyaan berikutnya untuk Bang Sandi atau mungkin Pak Iim. Ustaz Iim atau Ustaz Sandi ini? Ya. Saya beri kesempatan kepada yang mengikuti yang lain. Kebetulan juga ada Buya Mahyedi ini. Pak Wali ini sebetulnya seorang abuya, seorang ustadz yang sangat mahir ini dalam beberapa ini. Jadi banyak juga pertanyaan khususnya mengenai tadi yang saya sinyalir sudah mulai terjadi, Buya, yaitu karena keadaan ekonomi sulit, banyak sekali masyarakat yang kekurangan penghasilan akhirnya harus meminjam, dan di sini memang betul. Dan dengan Bank Infak kita mencoba untuk memberikan bantuan, tapi sangat kurang dengan keterbatasan kita. Jadi kita juga menghimbau semua kolaborasi ini para pegiat ekonomi syariah untuk kita
rapatkan barisan. Kita gerak cepat karena COVID-19 ini bukan hanya tentunya menghadirkan tantangan-tantangan dari segi kesehatan, tapi juga tentunya dari bidang ekonomi. Kedua, saya ingin komentar kepada Buya mengenai tadi pembagian yang di kantor pos. Menurut saya, Buya, bahwa sebetulnya kita harus juga memuliakan ini saudara-saudara kita yang 144.000. Oleh karena itu kami di Relawan Indonesia Bersatu, kami yang mengantar Buya bersama dengan para relawan dan juga pegawai dari instansi terkait. Jadi ini kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kota, juga dengan relawan sehingga tidak terjadi penumpukan massa. Jadi kami tetap social distancing dalam pembagian sembako tersebut karena alangkah berbahayanya jika keinginan baik kita membantu saudara-saudara kita dari segi jaring pengaman sosial justru menjadi satu potensi menimbulkan penularan dan klaster baru. Nah ini yang harus kita hindari Buya. Jadi itu saja mungkin komentar saya, kita mesti dengar dari Pak Wali ini pandangan-pandangannya ini dia nih juga tentang muamalah Pak Ustadz MC kita. Terima kasih. Siap, syukron Bang Sandi. Ustadz Buya, Buya Abdiya kita, Mahyalti Ansarullah. Tafadhol Ustadz. Ya, ini udah apa yang disampaikan oleh Ustadz Farel tadi saya udah sangat jelas ya. Ditambah lagi dengan Ustadz dan pengusaha Pak kita Bang Sandi ini. Saya kira ini sangat lengkap tentunya dan memang itulah yang mesti kita sosialisasikan. Dan memang saya udah seperti yang dikatakan oleh Bang Sandi tadi, bahwasanya memang ini harus cepat kita antisipasi. Dan makanya kita di Kota Padang mengorganisasikan lembaga-lembaga zakat ya, guna untuk mengantisipasi itu. Dan sebab di Kota Padang ataupun juga Sumatera Barat itu bank 46 itu banyak sekali gitu ya. Bank 46 itu pinjal 4 bayar 6 gitu. Nah, itu banyak sekali. Nah, ini yang kita khawatirkan, riba itu kan di sana. Dan kalau seandainya kita tidak cepat dan kemudian ini akan diambil momen ini oleh orang lain yang mengembalikan mereka ataupun mengarahkan mereka kepada riba itu. Jadi memang kita harus saling bahu-membahu, harus bersinergi. Nah itu makanya kita insya Allah kita bersinergi nanti dengan Bank Infak, dengan OKOC, ataupun juga dengan kelembagaan yang lainnya. Dan memang ini harus kita bekerja sama. Tidak bisa kita sendiri karena dampaknya ini sangat jelas dan apalagi mungkin di kota-kota saya yakin itu. Kota Padangnya seperti itu, apalagi dari kota-kota yang lain di Jawa, di apa segala macamnya. Jadi momen kebutuhan masyarakat dan momen tingginya harapan masyarakat kalau kita tidak siapkan, tidak sambut dengan konsep syariah, ya ini akan menjadikan mereka akan terpapar dan akan membahayakan secara personal ataupun juga dalam komunitas yang lebih luas ke depan. Mari kita siap untuk bersinergi Pak Sandi, Bang Sandi, dan kemudian juga Pak Ustadz dan semua. Insya Allah kami pengurus MES di Sumatera Barat, alhamdulillah bersinergi dengan MES-MES yang ada di kabupaten kota di Sumatera Barat. Mudah-mudahan semua kita akan bersinergi lagi untuk melindungi umat dan kemudian menjauhkan daripada riba ini, insya Allah. Insya Allah. Syukur Ustaz. Pertanyaan berikutnya, formulasi apa yang OKOC sediakan untuk meningkatkan ekonomi umat dan ekonomi Islam? Mungkin Bang Sandi bisa jawab, atau Pak Iim bisa memberikan komentar. Fadol Bang Sandi. Izin Pak Iim yang silakan menjawab. Fadol, Ustaz Iim. Ustaz Iim, Fadol Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti juga Fandi bisa menambahkan juga. Jadi contoh seperti ini kami melakukan kajian rutin. Ini memang yang kita gagas di awal tahun 2020 ini untuk mempunyai acara rutin yaitu kajian muamalah.
Nah, kajian muamalah ini yang kita inginkan, kita akan belajar dari A sampai Z. Nanti ini udah berseri, jadi dengan Pak Ustadz Farel, dan mungkin nanti kita undang juga para pakar lainnya juga untuk belajar tentang syariah dalam bermuamalah, dan secara luas lagi bagaimana Islam mengajarkan kita berjual beli dengan ajaran sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan kami juga mendorong terus-menerus untuk kerjasama dengan akses permodalannya. Jadi OKOC ada kurikulum 7 langkah PAH. Nah, langkah ketujuh adalah untuk akses permodalan. Nah, akses permodalan ini kami memang buka untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti bank dan juga lembaga keuangan syariah lainnya juga. Dan kita sudah mempunyai kerjasama dengan beberapa lembaga zakat yang juga lembaga wakaf untuk menyalurkan pinjaman produktifnya melalui OKOC. Jadi kami sudah bekerja sama seperti dengan Rumah Zakat, dengan Dompet Duafa, dan juga OKOC Peduli juga memberikan solusi akses permodalan seperti itu. Jadi konsepnya juga syariah, berbagi hasil, dan juga kita lakukan kalau di OKOC itu yang paling penting adalah juga pendampingan. Jadi selalu kami dampingi. Mungkin itu, dan masih banyak PR yang kami ingin bangun untuk konsep ekonomi syariah. Dan kami juga bekerja sama dengan MES di semua wilayah. Di DKI Jakarta kami juga sudah bergandengan tangan, dan juga Bang Sandi juga mendirikan Bank Infak yang sudah ada di 50 cabang dan sudah menyalurkan lebih dari 500 juta rupiah penyaluran untuk pinjaman produktif ke usaha-usaha mikro. Dan ini yang kami terus dorong lagi supaya lebih banyak lagi dengan lembaga-lembaga Islam, lembaga syariah lainnya juga. Sehingga karena anggota kami tersebar di seluruh Indonesia ini hampir 400.000, dan kami menyambut baik tadi ajakan dari Ketua MES Sumatera Barat, Pak Buya Mahyaldi, yang juga Wali Kota Padang. Nanti di Sumatera Barat kita membantu solusi dari pembiayaan untuk UMKM supaya tadi sudah terhindar dari bank 46, masuk 4, keluar 6. Nah, itu Bu ya. Itu dari Terima kasih, saya terima kasih. Pak Buya Mahyaldi. Kalau kita akan ke sana, kita sudah sering sekali ke Sumatera Barat bersama Bang Sandi, dan insya Allah kita usai pandemi ini akan silaturahmi lagi, karena memang OKOC binaan di sana juga cukup banyak, komunitas penggerak di sana juga cukup banyak, juga sudah terhimpun oleh kami. Terima kasih. Kita tunggu, Pak. Kita tunggu kehadiran Salim. Ya. Jadi saya hari ini nambah satu lagi definisi bank keliling, yaitu bank 46. Rupanya di Indonesia ini ada lebih dari 100 nama untuk bank keliling itu. Ada yang namanya Bank Emok, ada yang namanya Bank Kempit, karena itu mapnya dikempit. Ada yang namanya, ya paling sering kita dengar Bank Keliling. Ada yang disebut Bank 6-12, minjem jam 6, kembalikan jam 12, dan lain sebagainya. Jadi ini luar biasa, Buya. Jadi memang kita nggak akan maju kalau kita terlalu menyandarkan ekonomi kita ini ke sistem yang penuh dengan riba. Tadi sudah mendengar langsung dari Ustadz Farel bagaimana hukumnya. Nah, saya tadi di awal ada pertanyaan dari Pak Busamam nih, Pak MC, kelihatannya bisa juga diberikan kesempatan ke Pak Busamam untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Ya, tadi di awal ada pertanyaan dengan Pak Haji Bustaman terkait dengan penyimpanan uang yang terkait dengan riba. Mungkin kepada Ustadz Luna, Ustadz Rizky, dan Buya Mahyaldi bisa memberikan tanggapan terkait pertanyaan oleh guru kita, Ustadz Bustaman. Tafadhol. Kita persilakan ke Ustadz Iim dan Ustadz Farel aja ya. Baik, saya akan bantu menjawab, menyempurnakan bahwa pada kajian sebelumnya kita menyepakati bahwa perbankan di dunia
kalau kita searching di Google itu nggak pernah ketemu. Yang akan keluar adalah Rothschild bersaudara dan Lehman bersaudara. Padahal bankir pertama di dunia adalah Rasulullah SAW. Keuangan publik Islam, Baitul Mal yang dibangun itu adalah awalnya Islamic Social Finance, kemudian disempurnakan dengan Islamic Financial Commercial Market. Dan itu adalah inti daripada akad ekonomi syariah, akad tijarah dan akad tabaru. Kemudian bagaimana simpanan di bank yang itu di dalamnya ada riba? Jawabannya cuma dua, jangan diambil bunganya atau dibuang bunganya sekalian. Dibuang di sini artinya dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sarana dan prasarana. Karena ini masuk dana yang memang tidak dibenarkan dalam syariat. Untuk pengembangan ekonomi umat ke depan, memang sektor komersial dan sektor sosial dalam Islam, dan ini sudah dibahas oleh negara-negara OIC country, itu adalah sinergi antara aspek industrial, keuangan syariah, dan aspek social development. Bagaimana tujuannya adalah menciptakan prosperity atau kesejahteraan, itulah tujuan akhir daripada ekonomi Islam. Nah, langkah pertamanya adalah membangun distrik ataupun area yang sebesar-besarnya untuk pengembangan UMKM. UMKM, usaha mikro, karena bank syariah masuknya juga bagian dari ekonomi mikro, dan zakat dan wakaf itu menjadi fiskal. Dia masuknya distribusi, keadilan dan distribusi. 35% keuangan makro syariah itu disupport oleh zakat dan wakaf. Itu diakui oleh semua pemikir ekonomi dunia, baik barat dan timur, bahwa kebijakan fiskal yang selama ini sudah dijalankan Rasulullah SAW dan terlupakan adalah sektor wakaf. Makanya dengan wakaf yang bersifat produktif dan zakat yang bersifat konsumtif, berikut zakat core principle dan wakaf core principle itu bisa membantu mengeluarkan umat dari jeratan kemiskinan. InsyaAllah. Baik, Mas Azwan. Syukron Ustaz untuk penjelasannya. Mungkin untuk closing, kita minta closing kita pada kajian sore kali ini kepada founder kita Bang Sandi dan juga Wali Buya Mahyeldi untuk memberikan closing pada kajian pada sore ini. Silahkan Bang Sandi, lalu berikutnya kepada Ustadz Mahyeldi. Syukron, tafadhol. Terima kasih MC Azwa, kartu kuningnya sudah dicabut tadi. Jadi aman. Abuya ini guru kita semua, dia sudah memaafkan Pak MC. Tapi karena beliau yang menjabat, sekarang kan kita mengikuti aturan protokoler. Jadi beliau harus terakhir berbicaranya. Saya ingin menutup, karena saya ini masih pengangguran, Bu ya. Jadi per hari ini saya masih di luar pemerintahan bersama Pak Iim dan teman-teman membangun OKOC. Mudah-mudahan dibukakan kesempatan juga bekerja sama dengan Kota Padang nanti. Insyaallah. Membangun ekonomi rakyat, ekonomi umat. Ini COVID-19 menurut saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita merefleksi tatanan ekonomi apa yang akan kita kembangkan ke depan. Dan menurut saya pengembangan ekonomi umat yang tanpa riba, yang insya Allah dengan spirit of ummah sesuai dengan apa yang Ustadz Farel sampaikan ini bisa kita capai. Saya juga ingin mengajak semua rekan-rekan yang ada terkontak di Facebook Live, para netizen untuk berbagi. Ayo berbagi untuk saudara-saudara kita semua, terutama yang ada di Sumatera Barat. Banyak saudara-saudara kita yang di Sumatera Barat mengalami juga penurunan penghasilan, sehingga akhirnya mereka kesulitan ekonominya. Mari kita berbagi dengan berdonasi di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7900200202 yang akan ditulis di sini.
atas nama Yayasan UPZ, Unit Pengelola Zakat OKOC Indonesia. Saya akhiri tentunya dengan harapan bahwa insya Allah bagi kita yang jeli melihat makna dan hikmah dari COVID-19 ini, mari kita kembangkan ekonomi umat. Mari kita kuatkan ukhuwah kita untuk kita bisa insya Allah menjadikan Indonesia baldatun toibatun warabun ghafur. Terima kasih kesempatannya. Saya serahkan kepada Abuya Mahyildi, Wali Kota Padang. Saya juga lapor ke Pak Wali ini, saya juga di Masyarakat Ekonomi Syariah, saya turun kelas dari Ketua MES Pusat, sekarang saya di Pembina di MES Jakarta karena diminta oleh Bapak Ketua Umum. Jadi mudah-mudahan usaha kita membangun ekonomi syariah ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Mas Andi dan kemudian kepada para asatiz yang hadir pada kesempatan ini dan juga kepada para hadirin. Tadi Ustaz Farel sudah sampaikan kepada kita kekuatan ekonomi umat itu ada sama zakat, wakaf, dan infak. Dan maka saya itu tentu kelembagaan yang kita perkuat. Nah, tadi Mas Andi sampaikan ada Yayasan UPZ OKOC salah satunya, dan kemudian juga untuk kelembagaan yang lain. Nah, mudah-mudahan ya ke depan kelembagaan yang mengelola keuangan umat ini akan lebih profesional dan bisa dipercaya oleh umat, dan kemudian umat pun juga akan menyalurkan zakat, infak, sedekah mereka ke lembaga-lembaga tersebut, dan kita harapkan lembaga itu bisa bersinergi ya satu sama lainnya dalam rangka untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang menurut hemat kami luar biasa ya akibat daripada COVID-19 ini yang sebelum-sebelumnya sudah luar biasa, ditambah lagi dengan musibah ini akan menjadi berat sungguhnya, tapi itu akan bisa kita hadapi ketika kita saling bersinergi, saling bantu-membantu, bertahun, ya, berjamaah, ya, maka insya Allah kita akan mampu menghadapi ini. Seperti yang Allah firmankan kepada kita, bahwasanya Allah tidak akan memberikan beban kepada kita, kecuali kita mampu untuk memikulnya. Dan insya Allah dengan Mas Andi, dengan Ustadz Farel, dan kemudian dengan lembaga-lembaga yang lainnya, dan para ulama-ulama, para pengusaha-pengusaha muslim lainnya, ke depan akan bisa kita hadapi untuk melindungi umat dari ancaman riba dan ancaman kelemahan ekonomi di masa mendatang. Mudah-mudahan Allah SWT akan memperkokoh dan akan memperkuat kerjasama kita dan kemudian semangat persatuan kesatuan kita dalam membangun daerah, membangun bangsa yang kita cintai ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf terlebih terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Buya Mahyildi, syukran katsiran. Ini Masya Allah ini waktu-waktu yang mustajab nih. Hari Ramadan, penghujung Jumat setelah sholat asar, masalah ini insya Allah jadi doa yang diajabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadi harapan kita bersama. Syukran Ustadz untuk penutupan yang luar biasa. Terima kasih untuk doa-doanya, Masya Allah ini Buya ini, Masya Allah. Oke, teman-teman semua, Bang Sandi yang saya hormati, Ustadz Farel, Buya Mahyildi, Pak Iim, Pak Haji Bustaman, dan teman-teman semua. Kita tutup acara pada kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih waktunya. Kita akan bertemu lagi pada hari Jumat depan dengan kajian muamalah kembali bersama Farel. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih Bang Sandi, kartu kuning sudah dicabut. Terima kasih Ustadz Farel, Buya Mahyildi, Pak Iim, dan teman semua. Kita foto bersama dulu Pak Iim ya. Foto bersama dulu ya. Kita foto bareng. Kita foto bareng dulu. Admin. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Kak Huma. Izin kita leave dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih